kalaupun nanti diasumsikan begini dan begitu. Yesus itu katanya mau membaptis pakai roh sama pakai api, nggak tahu kapan ya kan, yang penting dia nggak pernah membaptis pakai air. Itu terserah nanti itu sama Bang Baal materinya. Aku lebih baik ke masalah tentang transmisi kitab suci, transfer kitab suci atau proses kitab suci itu dari ring satu orang yang kita percaya sebagai pengajar itu kok bisa gitu sampai ke kita. Saya mau tuh ya Dokter Adi menjelaskan ke saya sebagai seorang muslimah yang ingin tahu ya gimana sih proses panjang perjalanan kitab sucinya Dokter Adi bisa sampai ke tangannya Dokter Adi itu betul-betul ilmiah seperti yang akan saya jelaskan sedikit ya tentang Al-Quran. Kita hanya akan bisa mengilmiahkan sesuatu yang memang benar-benar ilmiah. Kita nggak bisa mengilmiahkan sesuatu yang tidak ilmiah seperti proses turunnya wahyu dari Tuhan kepada nabinya itu tidak ilmiah. Bagaimana mengempirikan itu nggak bisa, mengempirikan itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengempirikan atau bisa mengilmiahkan ya sesuatu yang adalah dari sudah di tangan manusia, yang sudah terindrakan oleh manusia. Apa itu? Tulisan dan hafalan manusia. Nah, seperti transmisi kitab suci Al-Quranul Karim yaitu dari Nabi Muhammad SAW karena adalah ring satunya beliau. Beliau mengajarkan Al-Quran dengan cara apa? Diajarkan dengan cara diperintahkan untuk dihafalkan dan kemudian ditulis. Nah, kemudian dari sahabat, kemudian sahabat mengajarkan untuk menghafalkan kepada tabi'in atau generasi seterusnya sampai kepada kami umat Islam. Kurang lebih seperti itu Dokter Adi. Monggo dijelaskan transmisi kitab sucinya teman-teman Kristen. Bentar aku diamkan anak-anak dulu. Pak Dokter terjeda. Pak Dokter. Ya. Perjanjian lama itu diterjemahkan ke bahasa Belanda. Perjanjian lama tertulis dan perumpamaan kepada para nabi. Penglihatan itu adalah seperti nubuatan atau wahyu. Dan perumpamaan itu adalah gaya bahasa untuk menyampaikan atau merahasiakan makna firman yang sesungguhnya. Jadi Musa diberi perintah supaya Musa menulis segala firman yang diterimanya. Datanya di Keluaran 17 ayat 14, Keluaran 24 ayat 4. Yeremia 31 sampai 2. Firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, tuliskanlah segala firman ini dalam sebuah kelihatan. Itulah firman Tuhan diberitakan atau diperintahkan untuk ditulis dalam sebuah kitab. Langsung Tuhan berfirman kepada Nabi dari Nabi Musa sampai zaman Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis muncul, tidak ada lagi Nabi yang diberi perintah untuk menulis firman dalam sebuah kitab. Itu perjanjian lama. Lalu perjanjian baru ada Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas dan Injil yang lain, Injil yang ditulis lewat wahyu. Kalau Matius Injil sinoptik itu adalah yang dilihat, yang dibaca dan didengar langsung. Makanya 1 Yohanes 1 dikatakan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar tentang firman hidup. Firman hidup itu Yesus. Apa yang diajarkan Yesus langsung, apa yang didengarkan Yesus, apa yang disaksikan, itu yang ditulis dalam sebuah kitab. Lalu Yohanes itu menerima wahyu. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima dari Allah, yang disampaikan melalui malaikatnya kepada Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 1:15, Wahyu 1 ayat 11. Apa yang kamu lihat, tuliskanlah itu dalam sebuah kitab, lalu kirimkan kepada 7 jemaat. Wahyu 1 ayat 19. Apa yang kamu lihat? Apa yang sedang kamu lihat? Yang akan terjadi? 19. Wahyu 1 ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat.
baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi itu disuruh ditulis untuk ditulis dalam sebuah kitab. Pertanyaan saya, tunjukkan dalilnya di Al-Quran ada Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad untuk menulis Al-Quran dalam sebuah kitab. Silakan. Oke, saya akan coba menjelaskan, tapi saya juga ingin menyanggah Pak Adi ya. Saya bicara tentang transmisi proses dari kitab sucinya Dr. Adi itu dari Yesus ke murid-murid ya. Kemudian Dr. Adi bilang para nabi itu termasuk Yohanes itu juga dapat ilham atau wahyu. Saya minta data dong kalau Yohanes si murid Yesus itu di Pulau Patmos betul-betul ketemu Yesus bukan ketemu hantu ya. Itu gimana caranya, cara membuktikannya kalau itu betul-betul Yesus yang ngasih tahu, atau jangan itu deh, maksudnya itu betul-betul sebuah kisah yang betul dilihat oleh matanya Yohanes deh, kan itu kan bicara tentang surga tuh. Penampakannya gimana? Apakah dia lagi bermimpi terus ketiduran dapat ilham atau gimana? Coba itu dijelasin ke saya nanti. Terus terkait tentang kitab Matius, Markus, Lukas ya. Saya minta tolong juga, tolong tunjukin kepada saya ketika Matius, Markus, Lukas menceritakan tentang Yesus masa kecil tuh, ketika hilang 12 tahun disunat, itu dia lihat apa enggak? Ya kan, kalau dia nggak lihat dia tahu dari mana itu terjadi gitu, karena kan dia baru bertemu Yesus di umurnya udah tua tuh, dia udah dewasa tuh bertemu dengan Yesus karena Yesus memilih dia ya kan. Nah dari mana dia tahu kalau Yesus pernah hilang tahu umur 12 tahun? Dari mana, gimana orang-orang itu bisa menuliskan cerita ketika Yesus diuji sama iblis, diangkat, digendong, karena kan Pak Dokter bilang kan kejadian-kejadian dalam itu kan dilihat sama didengarkan sama murid-murid Yesus. Jadi pertanyaan saya itu mendasar ya, dasarnya apa? Argumen Anda yang mengatakan setiap kejadian yang dialami oleh Yesus itu mereka lihat, mereka dengar. Nah, kapan, siapa yang melihat ketika Yesus diuji sama iblis? Kapan dan siapa yang melihat ketika Yesus disunat? Kapan dan siapa yang melihat ketika Yesus hilang sama orang tuanya nyari? Itu tuh dapat cerita dari mana gitu loh. Apa Yesus yang ceritain, buktinya apa kan gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu jelas sekali bahwa kata Allah, Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan. Ngerti nggak artinya suri tauladan? Dia adalah panduan. Dia adalah memang dia adalah sebagai apa ya, guru bagi kami. Nah, ketika Rasulullah di datanya kepadanya gitu. Ya, begitu kurang lebih. Nah, tolong ditunjukin kepada saya argumen tadi. Karena gini loh, kalau saya bilang nih, Al-Quran itu ditulis berdasarkan kesaksian mata memandang. Tiba-tiba gimana mungkin orang bisa memandang Isra dan Mi'raj? Berarti kan saya bohong dong dengan klaim saya. Maka saya minta Pak Dr. Adi itu jelas-jelas kalau kasih argumen. Benar nggak Bible itu semuanya dilihatin manusia yang nulis? Emang kapan Markus lihat Yesus? Kapan Lukas lihat Yesus? Buktinya di mana kan gitu. Itu dulu poinnya ya kan, kita bicara transmisi nih. Oke, saya pakai data, tapi nanti saya dengarkan dulu jawaban dari Pak Adi ya. Saya kasih data abis ini terkait tentang transmisi Al-Quran. Mungkin secara lengkap, singkat, padat, terpercaya, tidak berbelit-belit, dan tidak aneh-aneh. Silakan. Baik, saya tadi minta data di mana Allah memberi perintah kepada Nabi atau kepada penulis Al-Quran. Jadi saya tunjukkan tadi data di Keluaran 17 ayat 14, saya bacakan dulu ya. Ini data ya. Keluaran 17 ayat 14. Kalau boleh open cam teman-teman kalau ada, supaya data itu ya bisa dibaca bersama. Keluaran 17 ayat 14. Bisa nggak host membantu saya menampilkan datanya? Saya lagi makan Uni aja Uni. Uni tampilin data katanya nih. Saya lagi makan. Biar bisa. Bukan, dia mau nampilkan data katanya. Oh, maksudnya aku nampilin datanya? Iya, sama Uni ditampilin data. Aku lagi ngambil data aku, sibuk banget aku kerja 2 kali. Aku lagi cari-cari aku nih karya ilmiah aku nih. Dibaca aja Pak Dokter, dibaca aja. Saya baca kalau gitu, oke? Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua tanda peringatan. Jadi ada perintah agar firman itu ditulis dalam sebuah kitab. 1 ya. Keluaran 24 ayat 4.
Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Jadi Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk menuliskan firman, maka segala firman itu ditulis oleh Musa. Ada perintah untuk menulis. Lalu di Yeremia 30 ayat 1. Yeremia 30 ayat 1. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kupirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Itu di perjanjian lama. Lalu di Hosea 12 ayat 11. Saya nanya Pak Dokter tadi kan bilang bahwa Matius mempermasalahkan, nggak maksudnya gini loh, kenapa mempermasalahkan hal yang nggak saya masalahin gitu? Ada dalilnya, kalau memang adilnya Nabi Muhammad menerima perintah supaya menulis, silakan saya tunggu. Saya kan lagi buka dalil nih. Oke, sambil buka nggak apa-apa. Iya, ini saya ada dalilnya, tapi saya minta jelasin dong pertanyaan saya tuh. Maksud saya mau jelaskan. Tapi jelasin dulu. Ya udah saya jelasin dulu. Oh, silakan. Lah saya nggak mempermasalahkan Bible ditulis apa enggaknya, itu kan bukan masalah bagi saya. Kenapa mempermasalahkannya bukan masalah bagi saya, kan kita diskusi berdua. Bagaimana transmisi firman itu menjadi tertulis dalam kitab kan? Iya, nah saya kan tidak mempermasalahkan boleh atau tidak ditulis, itu kan permasalahan yang Dr. Adi bawa. Saya mempermasalahkan terkait pernyataan Dr. Adi tadi bahwa Bible itu ditulis asal kesaksian mata. Loh, jelasin dong gimana itu ceritanya bisa Matius, Markus, Lukas menceritakan Yesus disunat, emang kapan dia lihat? Kan mereka ketemu Yesus udah gede-gede. Tuh jelasin dong kapan itu ketika iblis menguji Yesus. Itu gimana melihatnya? Siapa yang lihat? Kan gitu. Pak Adi mah nggak asik ah. Nih saya kasih data. Udah saya aja lah kalau gitu ya. Saya tuh mau cepat selesai gitu loh. Kita tuh diskusinya biar nggak ngambang-ngambang lebar-lebar gitu. Kalau saya nggak mempermasalahkan, apa dijelasin? Bukan. Kan saya nggak bermasalah tentang penulisan-penulisan. Namanya pengajaran itu ya boleh dituliskan, boleh tidak. Kalau ada larangan penulisan, kita kasih dalilnya. Ini larangan menulis. Kalau ada perintah menulis nih, kita perintah menulis kan begitu. Ya kan? Nah, Dokter Adi ngapain memastikan ke saya kalau Bible itu memang diperintahkan menulis? Kan saya tidak mempermasalahkan hal itu. Saya mempermasalahkan pernyataan Dokter Adi bahwa Bible itu ditulis atas kesaksian. Siapa yang lihat ketika Tuhan melayang-layang di atas air? Ya kan? Kalau seandainya tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Bible itu ditulis karena berdasarkan kesaksi mata, penglihatan, berarti batalkan argumen itu. Oh maaf Mbak Rifa, saya salah. Maksudnya adalah sebagian ditulis berdasarkan penglihatan, sebagian lain itu hasil analisa, hasil tanya-tanya sama tetangga, hasil tanya-tanya sama satu kampung gitu. Kan enak atunya. Jadi kita tuh udah aneh-aneh gitu Dokter Adi. Klaim kita tuh harus sesuai dengan realita. Kalau nggak sesuai dengan realita mah namanya klaim bohong tuh. Itu sih Dokter Adi teh. Saya udah siap. Boleh saya bicara? Saya mau menampilkan data, belum menafsirkan. Data-data yang tertulis saya tampilkan ya dulu. Allah, sampai wahyu saya nanti. nanya Dokter Adi. Sebentar. Sampai penglihatan nanti saya terangkan dengan data. Oke, siapa yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri, saya akan terangkan dengan data. Ikhlas kalau kalian itu ada perintah menulisnya enggak apa-apa, saya kan nggak mempermasalahkan, jadi nggak usah dijelasin, buang-buang waktu atunya. Saya tuh mempermasalahkan. Jadi, kata Dokter Adi katanya itu sih maunya Unuripa apa? Lah argumen Dokter Adi dong, kita tuh tiktokan. Saya menanggapi argumen, bukan menanggapi masalah yang Dokter Adi bawa. Pertanyaan Dokter Adi saya jawab, pertanyaan saya Dokter Adi jawab. Pertanyaan saya dari argumen Dokter Adi mengatakan Bible Matius, Markus, Lukas itu ditulis berdasarkan penglihatan. Apa yang dilihat mata, saksinya matanya ada. Lah kapan Markus lihat Yesus, kapan Lukas lihat Yesus? Ya terus kapan siapa yang lihat Yesus diuji sama iblis? Siapa yang lihat Yesus waktu disunat? Siapa yang lihat, siapa yang tahu silsilah Yesus? Kumaha tanya itu atuh yang perlu dijelaskan. Saya mau tunjukin data dengan data-data. Sebentar, data-data itu saya terangkan dengan argumentasi ya. Wah, aduh itu gimana? Ngapain lagi nyari data itu? Kumaha eta si Dokter Adi tuh yang dipertanyakan tidak dijelaskan atuh kan? Tuh damang, naon gimana ya? Dokter Adi teh kita teh diskusi atuh ya. Ya. Pak Dokter saya Adi teh bukan di diskusi dengan gereja. data-data yang tertulis. Argumentasi saya dengan tertulis. Iya. Baik, itu masalah itu aya naon-naon atunya. Boleh di mute Abi teh bertanya, dijawab dulu atuh. Pertanyaan itu saya jawab, oke? Sebelum saya siap menjawab, jangan dipotong. Jangan dipotong, saya jawab ya.
Di Hosea 12 ayat 11, Tuhan berkata, aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Arti penglihatan ini bukan arti harafiah. Penglihatan di sini adalah nubuatan atau wahyu. Ya, lalu kenapa Matius, Markus, Lukas itu bisa menjadi saksi mata? Di 1 Yohanes 1 ayat ini datanya, argumentasi saya sesuai dengan data. Yohanes 1 ayat 1 saya bacakan. Tadi di perjanjian lama sudah ada perintah untuk menulis. Lalu Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi kami itu adalah murid-murid yang melihat langsung. Itulah saksi mata dan pelayan firman yang ditulis Lukas itu. Jadi Lukas juga menyelidiki tulisan-tulisan banyak orang yang dilihat oleh saksi mata. Saksi mata itu adalah murid-murid Yesus, baik murid 12 maupun murid 70 yang lain. Tentang apa? Di kisah 2, pembuktiannya. Sebentar, belum siap. Di kisah 2, sebentar. Kisah para Rasul 1, saya baca dulu data. Kisah para Rasul 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus itu disaksikan oleh saksi mata, lalu ditulis banyak orang dan diselidiki oleh Lukas, baru dibukukan kembali. Artinya ada saksi mata yang melihat langsung, dan saksi mata itu memberi informasi dan banyak orang menulis. Tulisan banyak orang itulah yang bersumber dari saksi mata yang melihat apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, ditulis ulang oleh Lukas. Itulah Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas. Lalu Yohanes, Wahyu. Nah, ini pertanyaan ya. Yohanes, Wahyu 1 ayat 1, saya bacakan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Kalau di ayat 9 dibilang, aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Di Wahyu 22 ayat 16 saya baca, Wahyu 22 ayat 16, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Lalu di Wahyu 1 Dokter Adi teh mending Dokter Adi buka gereja wae atunya. Sebentar lagi, sebentar. Ini satu ayat terakhir. Wahyu 1 ayat 11. Wahyu 1 ayat 11 katanya, apa yang telah kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Jadi ada perintah, ada wahyu dari Yesus kepada Yohanes melalui malaikatnya, supaya apa yang dilihat atau yang diwahyukan itu ditulis dalam sebuah kitab lalu dikirim kepada ketujuh jemaat. Tentang apa? Tentang yang dilihat. Ini mending pakai timer ya. Apa yang dilihat? Oh, boleh, timer juga boleh. Tei panggung wae atau sendiri wae atunya. Ya, mending pakai timer ya. Saya siapin timer. Ada yang bisa bantu nggak timer? Dokter Adi mah egois. Jangan lebih timer, ya lebih cocok kita. Iya. Itu nggak tuh, kasihan Dokter Adi nunggu-nunggu iya, sampai ke sare-sare. Aku teh gimana iya? Nah, aku juga mau bicara atunya. Iya, aku mah apa? Tadi kan aku mah nanya, katanya teh Matius, Markus, Lukas tuh dilihat sama murid-muridnya Yesus. Nah, aku tuh nanya, loh gimana tuh murid-murid Yesus lihat Yesus disunat, kan mereka belum ketemu. Nah,
kumaha eta waktu Yesus teh diuji sama iblis, emang ada gitu muridnya yang lihat gitu? Kemudian lagi waktu Yesus hilang waktu umur 12 tahun, satu yang lihat. Pak Adi deh kalau ditanya yang apa dijawabnya apa gitu. Nah ini ya, perintah menulis Al-Quran itu secara eksplisit, tulislah Al-Quran. Yang ada tuh Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Perintahnya yang wajib adalah apa? Hafalkan, lafazkan, keluarkan, lafazkan, ucapkan Al-Quran itu. Makanya kami itu tidak bersandar kepada tekstual, itu transmisi, itu transfer dari lisan ke lisan, itu termasuk transmisi ya, bukan cuma ditulis doang. Tapi nih perintah Allah nih dalam surah Ali Imran ayat ke-32 ya, saya bacain. Katakanlah nih, kami Nabi Muhammad diperintahkan mengajarkan kami Nabi Muhammad diperintahkan untuk berbicara kepada umatnya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nah kalau kami benar-benar cinta sama Allah, kami harus ikut Nabi Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu kata Allah juga, sudah ada suri tauladan terhadap diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ada nggak Nabi Muhammad ngajarin kami buat menulis Al-Quran? Ya adalah, namanya dia mengangkat Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu sama sahabat-sahabatnya. Itu mah perintahnya Nabi kami. Atuh kumaha teh si dokter Adi teh ya. Nah ini datanya mana atuh, saya bawa buku atuh. Nah ini buku Ulumul Quran tehnya ya. Nih buku nih dipakai di kampus-kampus nih dokter Adi nih ya. Nih dalam kitab Al-Mustadrak sebagaimana dikutip oleh Suyuti. Suyuti ini ulama kami, kalau mau dibantah wae atuh kalau punya data-data ya. Nah hakim meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain bahwa Zaid bin Sabit mengatakan, kami pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun Al-Quran pada Riqa. Yang dimaksud oleh Zaid menyusun Al-Quran di sini adalah menyusun surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan petunjuk Rasul yang bersifat tauqifi. Nah ini petunjuk dari Allah disampaikan ke malaikat Jibril, tauqifi atunya. Nah terus Al-Quran itu transmisinya ada dua metode. Yang satu dihafalkan, itu kewajiban kami tuh, makanya kami wajib baca Al-Quran. Nah yang kedua itu dituliskan. Nah kalau yang dihafalkan itu pakai sanad mutawatir, harus banyak yang menghafalkannya dan dikumpulkan kemudian oleh pengumpul Al-Quran. Nah kalau dokter Adi menemukan bahwa di Al-Quran tertulis jangan engkau menulis Al-Quran, baru itu masalah namanya. Kalau masalahnya tidak ada larangan menulis Al-Quran, kenapa dipermasalahkan? Nah tuh, kumaha eta si dokter Adi aneh. Nah, pertinyi ketika dokter Adi teh bilang, itulah saya mau tahu itu saja tuh. Habis itu kita selesai diskusi wae atuh. Ketika dokter Adi bilang bahwa penulis kitab Matius, Markus, Lukas itu berdasarkan penglihatan pakai mata, biji bola matanya sendiri. Ini biji bola matanya sendiri tuh. Itu kapan murid Yesus dilihat ketika dia diangkat sama iblis teh saha eta yang lihat? Yesus disunat teh saha itu yang lihat? Yesus ketika hilang umur 12 tahun tuh ibunya lari 3 hari 3 malam nyari tuh siapa yang lihat murid Yesus satu? Kayak gitu tuh pertanyaannya dokter Adi. Mati. Ya baik, silakan dokter Adi ditunjukkan siapa saksi matanya yang melihat Yesus disunat, Yesus terangkat ke langit, dan Yesus dicobai oleh iblis. Ya, silakan Gagacak Uni. Ya, dokter Adi silakan. Jadi saya mau bertanya, adakah dalilnya Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad untuk menulis dalam sebuah kitab? Tadi kan ada firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, tuliskanlah firman itu dalam sebuah kitab. Itu jelas. Musa juga diperintahkan jelas. Kalau Nabi Muhammad memberi perintah kepada sahabat Nabi menulis, itu ada. Tapi pertanyaan saya, ada nggak Allah memberi perintah kepada Nabi supaya Nabi menulis dalam sebuah kitab? Atau ada nggak perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat menulis? Itu pertama. Yang kedua, saya baca surat Al-Alaq 1-5, wahyu yang datang itu bacalah. Tapi tidak dikatakan tuliskanlah. Kalau ada kata tuliskan, baru saya menjawab menerima apa yang saya
pertanyakan. Pertanyaan saya tentang tulisan dulu. Kalau perintah untuk membaca, ada memang. Bacalah. Al-Alaq 1-2 itu ada wahyu untuk membaca. Tapi untuk menulis, itu yang mau saya tanyakan. Itu. Lalu jawaban saya tentang penglihatan dan perumpamaan, bukan dilihat dengan bola mata. Bukan. Lah, belum lihat pakai apa tuh? Pakai mata batin, mata kaki, mata aduh. Jadi semua 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan itu diilhami Allah. Ya, jadi kalau kita baca Kisah Rasul, berarti nggak dilihat. Berarti dilihat, dokter Adi teh salah ngomong, bukan penglihatan atau mata kepala ya berarti. Bukan, salah persepsi. Uniripa, saya baca dulu, saya ceritakan dulu. Ini argumen saya di data Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Firman Tuhan datang kepada Ananias melalui penglihatan. Ya, melalui penglihatan. Artinya bukan dilihat dengan mata sendiri, mata jasmani, bukan. Penglihatan itu wahyu atau nubuatan. Jadi apa yang kamu lihat, kata Yesus di Wahyu 1 ayat 11, tuliskan dalam sebuah kitab. Tuliskan dalam sebuah kitab. Wahyu 1 ayat 15. Jadi itu. Jadi kalau saya bicara, dengar dulu, kata lihat itu jangan harafiah diterjemahkan. Penglihatan atau yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu adalah wahyu. Yang dilihat itu ditulis dalam sebuah kitab. Itulah terima wahyu. Semua murid-muridnya terima wahyu, begitu kan? Semua muridnya dapat ilham kan begitu. Tetapi tidak semua wahyu itu di kanon. Tidak semua. Ada yang dilihat. Seperti tadi. Apa yang dikerjakan Yesus dan diajarkan Yesus. Jadi yang dilakukan Yesus dan dikerjakan Yesus itu juga dilihat. Dilihat saksi mata. Ya udah, waktunya udah habis 3 menit. Tapi tidak dilihat. Ini mau tiktokan nih apa mau pakai timer? Bukan gitu adik Kang. Aku tuh salah paham tuh sama si dokter Adi. Katanya tadi tuh setiap yang ditulis ini teh dilihat sama saksi mata kepala kan. Mata kan cuma ini doang mata. Yang lagi tuh mata kaki. Baik, sama mata batin. Tiktokan aja. Jadi gini tentang saksi yang di sini. Ini. Jadi malaikat berkata kepada para gembala. Jadi perkataan malaikat itu kepada gembala disaksikan oleh gembala kepada semua orang. Jadi apa yang dilihat orang gembala itu ditulis oleh banyak orang. Tulisan banyak orang itulah yang diselidiki oleh siapa gembalanya siapa? Gembala itu siapa tuh? Matius, Markus, Lukas tuh didatangin malaikat gitu, terus dipimpin buat menulis gitu. Bukan. Jadi saya baca datanya. Jadi bukan lagi aku banget sih dokter. Ya, kalau tidak ada tertulis data saya nggak bisa cerita. Kalau hanya asumsi saya nggak. Kan dokter Adi yang bilang saksi matanya itu. Kita baca dulu Al-Alaq. Oke, baca dulu Al-Alaq 1 sampai 5. Oke, itu ada data. Sampai Al-Alaq? Ya, Al-Alaq itu kan sudah saya jelaskan. Cara diskusi yang tadi ada data-data yang data-data itu yang saya tunjukin apa? Ketika Allah perintahkan ikutilah Rasul, maka itu sama seperti mengikuti Allah. Ketika Rasul perintahkan menulis, ya udah berarti itu perintah Allah menulis. Karena kan sudah ada perintah secara generalnya. Masa semua Al-Alaq 1 sampai 5 ditampilkan. Pak dokter teh memaksakan. Ini namanya memaksakan paradigma. Kalau Pak dokter mau Al-Quran sama seperti Bible, nggak bisa sama kan. Bible itu kan karangan manusia. Al-Quran itu bukan kitab request, bukan kitab Tuhan karangan berfirman manusia. Kepada Musa untuk menulis. Betul. Nah, itu kan kitab Pak dokter, bukan kitab saya. Kok harus disamain kitab Pak dokter sama kitab saya? Kalau kitab saya, Allah langsung perintahkan secara general. Loh, ada datanya. Oleh ini ayatnya nih. Ini ayat Al-Qur'annya tadi surah Ali Imran ayat ke-32. Open cam Dokter Adi. Ini loh. Kata-kata jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kalau memang benar-benar cinta sama Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh catat, suruh tulis, berarti sama-sama kami. Ada nggak kata tertulis? Tuliskanlah firman itu dalam sebuah kitab. Tidak ada, karena kalau gitu repot juga. Tuhan masa
Nabi Muhammad tuh banyak aku, suruhlah mereka tidur miring ke kanan Muhammad. Lagi datang Nabi Muhammad. Katakanlah kepada hamba-hambaku, suruh minum mereka sambil duduk Muhammad. Katakanlah kepada hamba-hambaku Muhammad, kalau mereka cebok pakai 3 batu kalau nggak ada air Muhammad. Katakanlah kepada hamba-hambaku Muhammad. Ya Allah, ini kayak berbodoh-bodoh ria ya Pak Dokter Adi, mohon maaf ya, ini kita bicara tentang Tuhan loh ya. Pak Adi aja kalau bikin jurnal nggak mungkin kayak gitu caranya. Allah sudah katakan cara mencintai Allah dengan ikuti Rasulnya. Rasulnya itu apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu adalah wahyu, itu dalilnya ada. Tidaklah Nabi Muhammad itu bicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu dari Allah ya. Nih saya kasih datanya. Nah ketika Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk menulis, berarti itu adalah wahyu Allah. Kalau Pak Dokter Adi tolak enggak apa-apa, saya enggak bisa paksakan. Saya enggak mau menjawab 3 kali ya, cukup 2 kali aja loh ya. Mohon maaf loh, saya enggak mendebat kusir, apalagi dengan seorang dokter loh. Masa debat kusir sama seorang dokter? Silakan tolak data-data saya. Intinya tidak ada larangan di dalam Islam itu menulis Al-Quran, kecuali ada pengharaman ya, baru aneh, baru masalah gitu kan. Nah yang menjadi masalah adalah klaim Pak Dokter Adi yang bilang, wah kitab Matius, Markus, Lukas itu ditulis sama yang menyaksikan. Tiba-tiba menurut pewahyuan ilham lagi, berarti setiap Markus, Lukas itu dipimpin Roh Kudus, dimasuki Roh Kudus dulu baru nulis kitab, atau gimana ceritanya? Ketika dia menceritakan bahwa menurut pendapat orang Yesus itu adalah anak keturunan Yusuf, itu benar apa tidak? Itu si salah satu. Udah kita bawa masalah deh sekarang. Tadi saya sudah mempertanyakan substansi diskusi kita terkait tentang transmisi. Sekarang saya bawa masalahnya. Menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anak Daud nih. Silsilah Yesus dalam Lukas pasal 3 ya nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Nah, ini yang tertulis silsilah Yesus ini hasil Roh Kudus atau anggapan orang atau gibahan orang? Jawab dulu nih, ini kasusnya. Kalau seandainya di kami tidak ada masalah larangan menulis, kenapa Dokter Adi mempermasalahkan itu? Rasulullah sudah dimandatkan menjadi pemimpin dan suri tauladan ada pada diri beliau gitu. Kalau memang beliau suruh minum miring ke kiri, masa tunjukkan Allah kalian yang bilang kalian harus tidur miring ke kanan. Tunjukkan dalil Al-Quran kalian yang bilang. Lah kalau memang hak Allah yang harus memberitahukan, ngapain Nabi Muhammad diutus ngajarin kami? Udah Allah saja langsung menjelma jadi manusia seperti keinginan kalian. Tuhan jadi manusia ngajarin kalian. Ya walaupun dibilang nggak ngajarin ya, karena Yesus nggak ngajarin cara nikah ya kan. Walaupun udah jadi manusia tetap nggak ngajarin sempurna apapun pekerjaan manusia. Nabi kami itu adalah suri tauladan. Itu yang bilang Allah. Kalau mau ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Apa itu ketika Rasulullah ajarkan menulis, tulis di sini, tulis di situ, berarti itu wahyu. Kalau Pak Dokter bilang kenapa percaya dengan Nabi Muhammad? Lah Nabi kami kan Nabi Muhammad. Nanti saya tanya kenapa percaya sama Yesus? Kan aneh diskusi kita. Kita bicara bagaimana proses perjalanan panjang kitab suci itu. Nah, kitab kami ditulis juga dihafalkan. Kitab kalian cuma ditulis tidak dihafalkan. Bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa yang disampaikan Matius, Markus, Lukas itu beneran? Sementara itu di Lukas 3 ayat 23 tuh silsilah Yesus aja tuh menurut anggapan orang yang bohong. Buktinya Yesus bukan anak Yusuf. Itu anggapan orang tuh bohong itu. Kan Yesus bukan anak Yusuf. Masa kebohongan publik ditulis dalam kitab suci, dikatakan ilham Roh Kudus, itu dijawab atuh. Kemati Dokter Aditi, dokter tuh kayak gitu. Uni tadi bilang Bibel itu karangan manusia, betul? Oh kan Lukas yang bilang. Lukas pasal 1 ayat 1. Tuh saya bacakan nih. Gila. Saya baca. Premi. Saya bacakan. Bukan kata saya. Lukas pasal 1 ayat 1. Saya bacakan ya. Lukas 1 ayat 1. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Koma masih. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan. Ibadah apa? Tapak tilas. Ibadah tapak tilas ini umroh. Itu diberi Haji dulu atau Julius bahwa kita itu agama kita itu sebagai agama seperti nabi-nabi dulu gitu. Mengenai bahkan banyak di Al-Quran. Itu dong lagi diskusi. Ya nggak apa-apa ya. Saya ulang ya. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya,
aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ada berita yang ditulis banyak orang. Sumber beritanya itu saksi mata dan pelayan firman. Berita yang ditulis banyak orang itulah yang diselidiki langsung oleh Lukas kepada saksi mata itu. Karena Lukas sejaman dengan para saksi mata itu. Contoh, di Lukas 2 ayat 8 sampai 20 itu, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karangan manusia, kok panjang lagi? Sebentar ini. Suara malaikat ini didengar para gembala di padang. Para gembala inilah saksi mata dan pelayan firman. Siapa gembalanya? Iya, para gembala nggak disebut namanya, lebih dari satu. Nah, kalau gitu kan berarti kan kalau tidak tahu, tidak jelas siapa gembalanya, siapapun bisa ngaku-ngaku jadi gembala. Bahkan tapi saksi mata terserah sih. Yang mendengar dari malaikat. Udah ngapain diskusi ya? Mendengar dari malaikat. Ya, dan mendengar dari malaikat ya. Oh, berarti malaikat yang kasih tahu. Iya, malaikat memberitahu kepada gembala. Jadi Gembalanya apa siapa? yang dikatakan apa yang dikatakan gembala itu apa yang dikatakan malaikat ke gembala itu tentang kelahiran Yesus, mereka saksikan ke TKP. Dan memang siapa yang menyaksikan ke TKP? Ya ini, baru saya baca ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Siapa itu yang kamu dan itu siapa? Tiba-tiba kamu itu siapa? Bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar malah tentara surga memuji Ya Allah. siapa? Informasi dari perkataan malaikat kepada gembala. Iya, satunya. Jadi maunya gimana Uni ini? Ya kan Pak Dokter bilang penulis kitab Lukas teh ngelihat dapat ilham. Sekarang gembala teh saha. Aduh, kumaha teh Dokter Adi teh katanya bicara transmisi kitab suci. Parah ih. Kita di Lukas 1 itu ayat 1 mengarang dia. Baca, ada berita ditulis banyak orang. Nah, kan karangan Lukas, hasil penyelidikan Lukas. Saksi mata itu adalah para gembala menerima dari malaikat. Oke, gembala itu dapat dari malaikat. Betul. Si gembala yang cerita sama si Lukas. Bukan. Nah, terus? Malaikat berkata kepada gembala, lalu gembala itu menuruti apa kata malaikat, menyaksikan apa perkataan malaikat, lalu setelah gembala itu melihat bayi itu, dia cerita ke seluruh orang. Akibatnya, ke seluruh orang. Cerita ke banyak orang. Ke banyak orang. Dari mana Dokter Adi bisa membuktikan ceritanya itu benar bahwa memang yang ditemuinya adalah malaikat? Gimana orang bisa tahu kalau itu malaikat? Bukan hantu. Karena dalam kitab Korintus bahkan iblis pun bisa menjadi malaikat terang. Nah, cara membuktikan kalau dia dulu baru dipotong, boleh? Saya terangkan dulu baru dipotong ya. Jadi saya mau terangkan Lukas 1 ini bahwa berita itu ditulis oleh banyak orang dan informasi dari saksi mata mendapat dari malaikat. Setelah malaikat berkata kepada para gembala mencek ke TKP. Setelah ada bayi lahir di palungan, para gembala dapat wahyu dari malaikat Dokter. Aduh, belum siap cerita gimana. Saya siap dulu ceritanya. Belum siap aku cerita sudah dipotong. Jadi buyar deh konsentrasi. Jadi gembala jumpa malaikat gitu. Istirahat dulu. Tidak ada gunanya saya cerita. Oke, mohon maaf ya, saya keluar dulu. Dokter Adi itu cerita. Kan kita diskusi bukan cerita tuh. Saya tuh pengen tahu gitu secara akademis, secara ilmiah. Itu kitabnya tuh transmisinya bener nggak ilmiah gitu loh. Kalau dari malaikat yang ngomong ke gembalanya siapa, kan bisa ngaku-ngaku aja tuh. Saya juga bisa tuh bilang, saya kemarin ketemu sama malaikat, dia bilang saya suruh baca Bible 1928. Lah, kenapa gitu nih Rifa? Ya udah baca aja, itu firman Tuhan katanya. Dipercaya nggak itu? Kan nggak bisa, itu kan nggak ilmiah. Nah, kalau Al-Quran itu jelas. Lah, turun di Dokter Adi teh, kumaha teh? Kan saya kan cuma nanya, salah Baper. kalau
Baper dia kalau nggak bisa nampilin. Hidup tadi teh kan abdi teh nanya. Ari si Akang abdi teh nanya. Katanya teh ada saksi mata gembala teh didatangin malaikat. Lah masalahnya gembala teh saha? Gembala teh saha? Ketemu sama Lukas di mana wae atuh, terus cerita sama si Lukas. Aku lu gembala, aku ini si gembala domba. Lioli deh. Waktu itu aku jumpa sama malaikat, langsung ku kejar ketemu Yesus. Pertanyaannya itu gembala itu beneran enggak? Dia gembala beneran atau bohong-bohongan? Dia bener nggak ketemu malaikat? Dari mana dia tahu itu malaikat? Itu saya itu malaikat. Kamu malaikat? Iya saya malaikat. Gimana tuh cara membuktikan kalau dia malaikat gitu? Karena gembalanya kita nggak tahu saha. Jangan-jangan orang Parisi, jangan-jangan ODGJ ngaku-ngaku gembala kayak Pak Pipo. Jangan-jangan kayak Luga Tambunan ngaku-ngaku nabi diangkat ke surga. Tahu-tahu dia mah si Luga tuh. Ih, kan takut kita mah dapat informasi nggak jelas atuh. Kalau Rasulullah teh Zaid bin Sabit teh penulis wahyu, terkenal di zamannya sebagai penulis dan juga memiliki jabatan zaman Rasulullah memimpin. Jelas orangnya pintar berdasarkan kesaksian, juga belajar bahasa Ibrani, terus menjadi penulis juga ketika di zaman Utsman. Di 3 pemimpinan dia tuh jadi penulis wahyu, jelas tuh eta gembala saha. Gembala naon ari si Akang. Aduh. Eta mah mending cerita si Malin Kundang atuh, jelas ada batunya di padang kita bisa didatangin. Bisa dikasih tahu eta si Malin Kundang kau dikutuk sama mamamu lah. Kalau tentang gembala ini saha eta si gembala ini? Si Ari si Akang malah turun atuh. Di teh capek atuh diskusi sama teman-teman. Udah gatal mau kabur pas lawan Kang Baal. Nggak bisa capek atuh Kang, diskusi mutar-mutar diskusi yang udah jelas gitu. Abdi teh pengen dapat ilmu, abdi teh rindu sama ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Eta si Lukas tahu dari mana? Dari penduduk sekitar, katanya gembala. Kapan atuh si Lukas jumpa sama si gembala? Masuk lagi, naik lagi Pak Adi, Pak Dokter, naik lagi Pak Dokter. Abdi teh bingung nih si Akang. Dasar si Borokokok. Aku mau ke Jakarta. Kapan? Buat poya-poya di Jakarta. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau berdonasi untuk membantu keringanan beban Uniripa ya, Uniripa mau ke Jakarta mumpung dia libur sekolahnya. Akang, nanti silakan transfer ke Akang. Enggak. Jangan ya. Transfer ke Akang. Ya. Oh, ke Akang. Maaf ya, mohon maaf nih aku nggak sombong. Kalian nggak lihat tuh, ini aku jilbab aku dia aja emas tahu nih, tempelan jilbab aku wae atau emas. Bisa dunggul. Itu aku dikirim duit tahu sama KINC Sel Bandung. Makasih banyak ya. Nama-nama ongkos ke Jakarta. Makasih. Uniripa dikirim terus. Gua yang buka komalnya dari dulu nggak pernah ada yang kirim. Beliau itu senang katanya sama aku. Jadi aku bilang aku jangan dikirimin duit, dikirimin bala-bala aja kata. Kata punya. Kata beliau aku dikirimin duit, makasih, masya Allah. Tapi beliau tuh bilang gini ya, Uni dipakainya buat yang ini ya, jangan buat ke diskotik. Katanya siap. Aku nggak ke diskotik. Dipakai buat apa? Buat yang bermanfaat. Insya Allah beli buku gitu. Makasih. Nanti digoreng ngoten katanya si Ripate minta donasi. Ya gak apa-apa lah. Ya kan? Mana eta yang lagi mau diskusi? Eta ya? Silakan naik Oten. Tadi ada yang mau naik? Kalau saya ke Bandung, saya numpang makan dong di rumah siapa itu 3 kali sehari, di rumah siapa itu 3 kali sehari. Saya 3 hari di Bandung. Pertama di rumah siapa gitu, makannya nggak apa-apa lah, apa aja. Saya pemakan segalanya kecuali makanannya diharamkan. Ya, saya nggak makan tembok, saya nggak makan manusia. Saya makan jenis makanan yang memang dihalalkan. Nanti tolong ya, saya tuh makan numpang di rumah saya itu. Ya tidur di rumah siapa gitu, tolonglah saya ya. Masa kasihan aku saya diculik nanti di Bandung, nggak ada yang mau numpangin aku ya. Naikin tuh Ustadz Unggul. Nanti ke Bandungnya bareng aja sama Akang. Iya. Sama itu Kores, so Bang Jul.
Aku tuh mau lihat udah Mak Cia lagi sakit dirawat di rumah sakit. Aku mau ke sana. Ustadz Unggul naik sini, Ustadz Unggul. Tadi bahas manuskrip apa? Bukan Ustadz manuskrip. Unggul kumaha nggak mau naik Ustadz Unggul. Bahas apa Minder. urusan tuh? Minder sama Bang Glenn. Minder sama Kang Kian Santang. Kang Kian Santang nggak ganteng gitu kok minder ya Allah. Ini Makanya Kang dia Baal nggak ada suaranya. Kang Baal, Kang Kang Glenn, Don. Kang Radit, Kang Bang Don Radit. kumaha. Dengar ini apa yang ditanya apa yang dijawab apa, hadir muter aja. Bang Don pusing tak? Pusing nggak? Aku teh pusing memikirkan Dokter Adi teh. Nilai mau tidur udah jam 21.43. Nantilah kalau aku jadi ke Jakarta insya Allah deh aku mau lihat Mak Cia. Pokoknya Mak Cia dirawat di rumah sakit Kang. Nanti temenin tempat Mak Cia lah Kang. Liar abdi teh. Kang kita buka komal nyanyi-nyanyi yuk karaoke habis ini. Nggak ada otennya soalnya mah diam-diam wae tuh. Udahlah di YouTube semua aku tutup di YouTube. Dadah. Dah. Uni di semua room nggak ada oten. Iya, oten teh sudah diangkat ke langit. Otennya diangkat ke langit atuh Kang. Satu-satu udah diangkat. Udah ini, mereka udah apa galau, udah Diangkat ke surga. udah merasa ya mereka itu selalu kalah dalam debat. Udah merasa mereka Ya. jadi nggak berani. Mereka teh diangkat ke surga. Soalnya sekarang udah keren di semua room muslim itu disisipin debater-debater muslim yang emang udah handal. Jadi mereka udah nggak bisa lagi ke room-room kecil. Nggak kayak dulu ya. Iya. Si Gata teh diajak diskusi malah nyerang pribadi. Aku dibilang tukar-tukar pasangan, ganti-ganti pasangan. Katanya si kurang ajar teh si Borokoko. Siapa? Si Agatha di depan pabrik Oh. aku dibilang gonta-ganti pasangan mau aku laporin besok teh kantor polisi biar pakai baju Shopee. Udah gepengin aja gepengin. Iya kurang ajar eta. Masa abdi tuh dibilang gonta-ganti pasangan? Ih, emang Artika wanita apa cing? Ustadz Unggul naik udah lama ya saya nggak ngobrol sama Ustadz Unggul nih. Gimana kabarnya Ustadz Unggul nih? Lu itu nggak bareng sama Kodondi, Bang Glenn? Iya, besok bareng Pak Doli gue aja ke Bandung. Oh ke Bandung berangkat duluan ya, saya Jumat. Iya. Pada ke Bandung semua ini. Iya, kita mau ini di Bandung. Mau ada urusan. Nah, Bang Jul tuh Uniripa yang ngekick tadi. Uniripa yang ngekick, woi. Enggak Jul, enggak ada Jul, bohong. Bang Jul, mana coba videoin lagi? Kodondinya Bang Jul videoin lagi.